materi dengan judul Neraja. Kira-kira neraja itu apa sih? Mari simak video ini sampai habis. Neraja adalah salah satu bentuk sastra lisan Aceh yang berisi doa, mantra, atau bacaan tertentu yang diyakini memiliki kekuatan spiritual. Istilah nerajah ini berasal dari kata rajah yang berarti mantra atau doa. Dalam tradisi masyarakat Aceh, nerajah tidak hanya dipandang sebagai rangkaian kata, tetapi juga sebagai media yang menghubungkan manusia dengan kekuatan gaib atau perlindungan ilahi. Nerajah biasanya digunakan dalam berbagai konteks, seperti penyembuhan, perlindungan diri, dan penolak bala. Karena itu, nerajah dianggap memiliki muatan magis yang kuat, mencerminkan keyakinan masyarakat terhadap pentingnya kekuatan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, fungsi-fungsi nerajah. Umumnya, jenis dari fungsi nerajah ada 7. Yang pertama, nerajah sebagai permohonan kepada Allah. Yang kedua, nerajah sebagai permohonan kepada magis. Yang ketiga, nerajah untuk menundukkan manusia. Yang keempat, nerajah untuk menundukkan roh halus. Yang kelima, nerajah untuk menundukkan binatang. Serta yang keenam dan ketujuh, nerajah untuk menundukkan gejala alam. Dan nerajah untuk penangkal tumbuhan. Mari kita bahas satu persatu tentang fungsi dari nerajah ini. Yang pertama, nerajah sebagai permohonan kepada Allah. Pada fungsi ini, nerajah dipakai untuk memohon perlindungan, kesembuhan, keselamatan, serta kelapangan rezeki. Masyarakat Aceh meyakini bahwa perlindungan sejati hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nerajah menjadi sarana untuk mendekatkan diri sekaligus memohon pertolongan darinya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, lindunglong ya Allah dari jin, manusia, ngon bala, yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, lindungi aku ya Allah dari gangguan jin, manusia, dan bencana. Yang kedua, nerajah sebagai permohonan kepada magis. Pada fungsi ini, nerajah tidak ditujukan kepada Tuhan secara langsung, tetapi kepada kekuatan alam, benda-benda tertentu, atau unsur-unsur gaib yang diyakini memiliki daya perlindungan. Fungsi ini menggambarkan sisi mistis dalam budaya Aceh, terutama bagi mereka yang mempercayai bahwa alam seperti tanah, angin, dan api memiliki energi spiritual yang dapat dimintai bantuan. Biasanya, nerajah jenis ini dibacakan oleh orang-orang yang memegang tradisi lama atau yang meyakini kekuatan supranatural. Contoh, tanah mepakat, angin mepegah, api mepelindung tubuh long, yang artinya tanah bersatu, angin berbicara, api melindungi tubuhku. Yang ketiga, nerajah untuk menundukkan manusia. Nerajah jenis ini dibacakan dengan tujuan agar orang yang dituju menjadi lebih ramah, lembut, patuh, atau memiliki sikap yang lebih baik terhadap si pembaca nerajah. Dalam tradisi Aceh, fungsi ini menunjukkan keyakinan masyarakat terhadap kekuatan kata-kata, terutama dalam budaya lisan. Contoh, ya Allah, nepelembut hati yang langoh, nepelepi hati yang suum. Artinya, ya Allah, lembutkanlah hati yang marah, sejukkan hati yang panas. Yang keempat, nerajah untuk menundukkan roh halus. Nerajah yang ini berfungsi sebagai media untuk menenangkan, menolak, atau mengusir roh halus yang dianggap mengganggu manusia. Dalam tradisi Aceh, nerajah jenis ini biasanya dibacakan oleh tengku, orang alim, atau seseorang yang dianggap memahami doa-doa tertentu, terutama ketika terjadi gejala yang diyakini berkaitan dengan gangguan makhluk halus. Contohnya, ya Allah, nepegat rohnya tenang, jauh alam roh, bek pekaru manusia. Artinya, ya Allah, buatlah roh itu tenang, kembalilah ke alamnya sendiri, jangan ganggu manusia. Yang kelima, nerajah untuk menundukkan binatang. Nerajah ini digunakan sebagai sarana untuk menenangkan atau mengendalikan binatang, terutama binatang liar yang berpotensi membahayakan manusia. Fungsi ini banyak dipraktikkan oleh pemburu, petani, atau masyarakat yang tinggal di pedalaman. Contohnya, jinak itano, jinak iuro, bek pekaru manusia yang selamat. Artinya, jinak di tanah, jinak di siang hari, jangan ganggu manusia yang selamat.
Yang keenam, nerajah untuk menundukkan gejala alam. Nerajah jenis ini biasanya digunakan untuk permohonan agar gejala alam menjadi lebih tenang dan bersahabat. Biasanya dibacakan saat terjadi angin kencang, awan gelap, petir, atau ombak besar. Tujuannya untuk menenangkan keadaan alam agar tidak membawa bahaya bagi manusia. Contoh, angin terimo, awan tepajoh, gelantu temantong ilangin. Artinya, angin berhenti, awan hilang, petir diam di langit. Yang terakhir, nerajah untuk penangkal tumbuhan. Nerajah jenis ini berfungsi sebagai penolak bala bagi tanaman, terutama pada masa awal musim tanam. Bacaan ini digunakan untuk memohon agar tanaman seperti padi, sayur, atau tanaman kebun lainnya terhindar dari hama, penyakit, gangguan alam, maupun kegagalan panen. Fungsi ini mencerminkan keyakinan masyarakat Aceh bahwa tumbuhan juga membutuhkan perlindungan spiritual agar dapat tumbuh subur. Contoh, ya Allah, nepujroh padelon, jio hama, jio bala, subuh seumpama rahmat dron. Yang artinya, ya Allah, berkahilah padi hamba, jauhkan dari hama dan bencana, tumbuhkan dengan rahmat-Mu. Selanjutnya, contoh lain dari nerajah. Yang pertama, tawabisa. Tawabisa ini berfungsi sebagai doa penawar bisa. Contoh ini saya kutip langsung dari buku yang diberikan oleh Ibu Istiqamah sebagai referensi dari judul nerajah. Yang kedua, ada doa memohon perlindungan dari Allah. Doa ini adalah doa yang sering diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW saat meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawabisa. Bismillahirrahmanirrahim. Hai sekenan rodok si kuning, hai putroneng awai pun tawa. Bertumpuh bisa hai putroneng, syah udam si tawa bisa. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, hai sekalian yang meredup kekuningan, hai putri neng awal mula penawar. Semoga tumpas bisa itu hai putri neng, syah udam si penawar bisa. Kutawa bak kutawa pucuk, kutawa uke si rama-rama, kutawa lup ngelimpen, kutawa biram ngenkala. Kutawar tanaman kutawar pucuk, kutawar akar si kupu-kupu, kutawar lebah dan limpan, kutawar kelabang dan kalajengking. 7 tiup 7 krung air, 7 tiup 7 penawar, 7 tiup 7 sungai air, 7 tiup 7 penawar. Sijuk ban'i lepi bantimah, berkat doa Tuan Siti Fatimah, berkat kalimah la ilaha illallah. Sejuk seperti air, dingin seperti timah, berkat doa Tuan Siti Fatimah, berkah kalimat tiada Tuhan selain Allah. Doa memohon perlindungan. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ulun melindung bak sabda Allah yang sempurna nimba maksud penunjutna. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya, nerajah ini diperbolehkan atau tidak? Dalam adat Aceh, nerajah dipandang sebagai tradisi turun-temurun dari orang-orang terdahulu yang lumrah dilakukan. Tentunya harus sesuai dengan syariat Islam karena Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah. Dalam Islam, nerajah diperbolehkan jika berisi doa atau ayat Al-Quran. Jika nerajah yang dibacakan mengandung unsur magis atau syirik, maka hukumnya menjadi haram. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, nerajah adalah warisan budaya Aceh yang menggambarkan masyarakatnya sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kaya akan sastra lisan. Lebih dari sekedar doa atau mantra, nerajah berfungsi untuk mempererat hubungan sosial, menggambarkan kedekatan manusia dengan alam, dan menjadi bukti kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itu, tradisi nerajah perlu dijaga dan dilestarikan dengan bijak agar tetap sesuai dengan ajaran Islam dan menjadi bagian penting dari budaya Nusantara. Nah, itu dia penjelasan dari materi nerajah yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan teman-teman mengerti dengan penjelasan yang saya berikan.